Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1286. Apa yang kamu tanyakan? Selama aku tahu sesuatu, aku bisa menjawabmu. Ji Jiwin berhenti tersenyum dan menatap Chen Feng dengan rasa ingin tahu. Demi mengungkapkan ketulusannya, ia seolah ingin menceritakan semuanya. Dalam hal ini, Chen Feng tidak sopan dan bertanya, bagaimana situasi Ji Rensuan? Apakah dia benar-benar leluhur klan kekaisaran keluarga Ji yang kalah dari 3 klan kekaisaran lebih dari 90 tahun yang lalu? Bahkan jika dia benar-benar selamat. Dia berusia lebih dari 150 tahun, tetapi dengan separuh kakinya terkubur seluruhnya di peti mati, apakah dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh klan Aogu? Dalam pikiranku, tidak ada orang yang berusia lebih dari 100 tahun yang bisa. Bagaimana bisakah seseorang yang bahkan tidak bisa berjalan tanpa bantuan mempertahankan kekuatan bertarung yang begitu menakutkan? Singkatnya, saya benar-benar tidak percaya apa yang terjadi pada Ji Rensuan. Sejak Ji Rensuan lahir, dia telah membawa satu demi satu, banyak hal yang tidak sejalan dengan akal sehat. Sejujurnya, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa Ji Rensuan ini benar-benar dapat menempatkan seluruh dunia dalam situasi yang menakutkan. Dan dia merasa pasti akan ada pertarungan dengan Ji Rensuan di masa depan. Ini mungkin juga merupakan pertarungan tersulit dalam hidupnya hingga saat ini. Jadi kamu penasaran dengan Ji Rensuan? Ji Jiwin tiba-tiba tersenyum licik, memandang Chen Feng dengan penuh arti dan berkata, belum lagi, leluhur Ji Rensuan dan kamu benar-benar memiliki hubungan. Kamu dan Ji Rensuan ada hubungannya satu sama lainnya. Hubungan yang sama. Chen Feng menunjukkan ekspresi terkejut. Namun sepertinya Ji Jiwin tidak bercanda. Ini membuatnya penasaran, apa hubungan Ji Rensuan dengannya? Ya, kami memiliki hubungan dengan Anda. Ji Jiwin berkata, saat Anda bertarung dengan Ji Mengyang di stadion hari itu, Ji Rensuan berada di Hotel Kuil Surga di Yanjing, bersama 4 anggota klan kekaisaran kami juga aku. Ini pertama kalinya aku bertemu Ji Rensuan. Sejujurnya, dari luar, Ji Rensuan sama sekali tidak terlihat seperti orang tua berusia 100-an. Orang seutuhnya mendominasi, tenang, dan mengintimidasi, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi. Kami berada dalam situasi yang menakutkan, dan hanya dalam beberapa gerakan, Ji Rensuan membunuh 4 penjaga kami yang luar biasa. Chen Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dilihat dari tampilan Ji Jiwin mata ketika berbicara, tidak boleh ada yang berlebihan atau bohong. Aneh, seorang pria berusia di atas 150 tahun dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Hanya dalam beberapa gerakan, 4 orang luar biasa terbunuh. Dia bertanya pada dirinya sendiri, jika dia menggunakan kekuatan tempur penuhnya tanpa syarat apapun, dia pasti bisa membunuh 4 orang luar biasa, tapi dia tidak akan pernah bisa melakukannya dengan mudah. Dalam perbandingan seperti itu, nampaknya kekuatan tempur Ji Rensuan lebih tinggi darinya. Namun, dia yakin bahwa dia sudah berada di puncak kekuatan tempur dunia, baik itu kecepatan, kekuatan, refleks, atau pengendalian tubuh, dia sudah melatihnya secara ekstrim. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang manapun yang bisa memiliki kekuatan tempur lebih tinggi dari dia. Ji Jiwin melanjutkan, ini cukup mengejutkan pada awalnya. Tapi kemudian, saya mendengar hal yang lebih luar biasa dari mulut Ji Yuanyang. Karena kejadian inilah Ji Rensuan dan Anda memiliki hubungan satu sama lain. Apa yang terjadi? Chen Feng sedikit cemas. Ji Jiwin akhirnya berhenti berpura-pura dan berkata dengan suara rendah, menurut apa yang ayahku katakan, Ji Rensuan terlihat sangat mirip dengan ayahmu Ji Yuansuan. Dengan kata lain, dia terlihat seperti Ji Yuansuan versi tua. Chen Feng tampak terkejut. Kata-kata Ji Jiwin sungguh mengejutkannya. Dengan kata lain, Ji Rensuan dan ayahnya Ji Yuansuan terlihat sangat mirip. Dia bertanya dengan sangat bingung, mungkinkah karena hubungan darah mereka mirip? Sebenarnya dapat dimengerti jika anak laki-laki terlihat seperti ayahnya dan cucunya terlihat seperti kakeknya. Ji Jiwin menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya saya juga berpikir begitu, tetapi untuk beberapa alasan, ayah saya bersumpah bahwa Ji Rensuan tidak terlihat seperti ini pada awalnya. Saya sangat bingung saat itu. Akhirnya, di aula leluhur keluarga klan kekaisaran keluarga Ji, saya menemukan potret atau foto banyak leluhur. Kamera kebetulan tersedia pada zaman Ji Rensuan. Mulai dari dia, semua pemimpin klan memiliki foto yang tertinggal. Saya melihat dengan cermat dan sangat terkejut.
Itu dapat dikatakan bahwa Ji Rensuan dan ayahmu Ji Yuansuan sama sekali tidak mirip dengannya, dan hampir dapat dikatakan tidak ada hubungannya dengan itu. Sekarang aku benar-benar ragu bahwa Ji Rensuan ini palsu sama sekali. Aku bahkan curiga bahwa orang ini adalah ayahmu. Lagi pula, dilihat dari usia dan penampilanmu, ayahmu lebih sesuai dengan identitas orang ini. Tetapi setelah bertanya kepada ayahku, dia dengan tegas menyangkalnya. Ayahmu Ji Yuansuan terbunuh oleh Ji Yuanyang sendiri dan dijadikan dewa oleh Guru Gu. Sangat mustahil bagi mayat untuk dibangkitkan. Dan dalam kata-kata ayahku, dia mengatakan dengan pasti bahwa orang ini adalah Ji Rensuan. Sejujurnya, sampai sekarang, aku bahkan tidak tahu siapa Ji Rensuan ini. Setelah mendengarkan cerita Ji Jiuyin, pikiran Chen Feng sedikit bingung. Situasi apa ini, mengapa ada begitu banyak hal aneh yang tidak dapat saya mengerti? Dengan kata lain, orang yang menyebut dirinya Ji Rensuan kini terlihat sangat berbeda dari foto yang ditinggalkan Ji Rensuan di aula leluhur klan Ji. Sebaliknya, pria yang menyebut dirinya Ji Rensuan ini sangat mirip dengan ayahnya Ji Yuansuan. Ji Jiuyin bertemu Ji Rensuan dan menemukan bahwa Ji Rensuan ini usianya tidak lebih dari 150 tahun. Dia adalah lelaki tua yang mendominasi dengan kekuatan tak terbatas. Teman baik, rangkaian hal ini benar-benar membuat Li Ximin berjalan dalam tidur di dunia bawah, dan dia seperti hantu. Melihat kebingungan di wajah Chen Feng, Ji Jiuyin berkata, "Saya yakinkan Anda bahwa apa yang saya katakan adalah benar. Tidak perlu berbohong kepada Anda. Adapun kebenarannya, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Mungkin, Anda bisa bertanya pada Ji Rensuan sendiri." Pikiran Chen Feng melayang dan dia mengangguk kaku. Ada semua tanda tanya di kepalaku. Dia menghela nafas, menggaruk kepalanya tanpa sadar, dan berkata kepada Ji Jiu, "Terima kasih telah memberitahuku ini. Kita telah mencapai kesepakatan malam ini. Terlepas dari kekacauan Ji Rensuan, aku akan membantumu mendapatkan posisi Kaisar Surga, dan kamu akan mengembalikan Jing Sui dan anakku. Sudah hampir cukup untuk mengetahui banyak hal." Dari mulut Ji Jiuyin, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. "Oke, itu kesepakatan. Sudah waktunya aku pergi, dan aku akan menghubungimu nanti." Ji Jiuyin sangat puas dengan negosiasi hari ini. Dia tampak bahagia dan hendak pergi. "Tunggu sebentar." Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba berteriak dengan dingin. Langkah Ji Jiuyin ke depan tiba-tiba berhenti dan dia kembali menatap Chen Feng. Mata Chen Feng dalam dan dia bertanya dengan lembut, "Apakah anak saya laki-laki atau perempuan, dan siapa namanya? Dan, apakah dia anak yang baik?" Wajah yang sangat manis muncul di kepalanya, memanggilnya ayah. Perasaan ini membuat seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Keinginan yang kuat muncul di hati saya. Itu perempuan. Dia tidak memiliki nama besar, tapi nama panggilannya adalah Xiao Lingdang. Jing Sui memilihnya. Dia berperilaku sangat baik, kata Ji Jiuyin. Lonceng kecil. Gumam Chen Feng, emosi di hatinya hampir meluap. Sepertinya serangkaian suara tajam terdengar di telingaku. Bab 1287. Di bawah langit malam yang gelap, Chen Feng berbaring di samping dinding, tak bergerak. Yang ada hanya rokok di mulut, silih berganti. Dia mengambil 2 isapan dari masing-masing isapan, dan membiarkan angin malam yang dingin meniup sisanya. Lonceng kecil. Aku tidak tahu berapa kali dia memanggil nama ini dengan lembut. Setiap kali aku menelepon, aku sangat bersemangat, tapi diam-diam menyalahkan dan membenci diriku sendiri. Selama 3 tahun, dia hampir tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Sebaliknya, Jing Sui dan putrinya berada di ambang bahaya sepanjang waktu. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa jika ada yang berani menindas Jing Sui dan putrinya, mereka akan menderita kesakitan yang luar biasa dan dihancurkan. Tepat ketika dia sedang berjuang secara emosional dan berduka, Ruan Qingqiu, yang bertelanjang kaki, mengambil mantel hitam dan dengan lembut meletakkannya di punggungnya. "Jangan sampai masuk angin." Ruan Qingqiu tampak semakin menawan saat rambut panjangnya diacak-acak oleh angin malam. Chen Feng berbalik dan tersenyum dengan tenang, "Terima kasih, Qingqiu." Ruan Qingqiu tersenyum, mengikuti teladan Chen Feng, dan berbaring di dinding, memandangi lampu neon tak berujung di kejauhan. "Gila, apakah kamu khawatir tentang sesuatu?" Puntung rokok di tanah sudah mengatakan segalanya. Dia bertanya dengan lembut, berharap menjadi pendengar dan membuat masalah Chen Feng tidak terlalu besar. "Qingqiu, aku punya anak. Perempuan. Dia berumur 3 tahun. Namanya Xiao Lingdang. Dia sangat baik." Pada saat ini,
Chen Feng sangat ingin berbagi kegembiraannya dan tanpa sadar mengucapkan serangkaian kata. Kekhawatirannya memudar, dan matanya berbinar karena kegembiraan. Xiao Lingdang, itu nama yang sangat lucu, kenapa disebut Xiao Lingdang? Ruan Qingqiu adalah wanita yang sangat perhatian. Dia tahu bahwa menanyakan secara mendalam siapa Xiao Lingdang hanya akan membuat Chen Feng merasa berkonflik. Sebaliknya, membicarakan nama Xiao Lingdang dengan penuh perhatian secara bertahap akan membuka topik tentang Chen Feng, dan juga memungkinkan Chen Feng untuk sepenuhnya melepaskan tekanan di hatinya saat bercerita. Mata Chen Feng dipenuhi dengan kebahagiaan dan dia berkata dengan lembut, lonceng kecil adalah anakku dan Jing Sui, dan lonceng kecil diberi nama oleh Jing Sui. Aku ingat hadiah pertama yang kuberikan kepada Jing Sui. Itu adalah lonceng yang kubeli di Tianfu. Mungkin karena ini adalah hadiah pertama yang kuberikan, dan itu sangat diingat di hati Jing Sui, jadi dia menamai anaknya lonceng kecil. Pada titik ini, wajahnya kembali mengernyit. Kembali ke Yuntangmen, Ji Jiwin mengeluarkan bel Jing Sui yang berlumuran darah. Perasaan bersalah kembali muncul. Orang gila, aku dapat melihat bahwa Jing Sui sangat mencintaimu, dan lonceng kecil juga sangat manis. Aku yakin kamu pasti akan bertemu kembali dengan mereka. Suara Ruan Qingqiu sangat lembut, dan Chen Feng sangat tersentuh olehnya. Keteguhan sumpahnya. Chen Feng menarik napas panjang dan merasa jauh lebih rileks. Dia berbalik dan memeluk Ruan Qingqiu dengan lembut, dan berbisik di telinganya, terima kasih, Qingqiu. Kemudian, dia mengeluarkan kelopak kuning keempatnya. Karena tamu tak diundang tadi malam, Chen Feng dan Ruan Qingqiu tidur sampai siang sebelumnya bangun. Setelah lama merasa nyaman dengan Ruan Qingqiu, Chen Feng kembali ke komunitas Linyai hari itu. Sore harinya, Ruan Qingqiu dan Liu Jingbai diundang dan datang ke rumah Zhang Xinyan. Zhang Xinyan, yang tidak bisa memasak, tidak punya pilihan selain melakukannya dengan cara kuno dan membuat makanan hotpot lagi untuk menunjukkan persahabatannya dengan pemiliknya. Belum lagi, beberapa orang yang sedang makan merasa seperti pernah bertemu sebelumnya. Tapi kali ini saya bisa makan dengan tenang, tanpa beban dan tekanan apapun. Tidak ada kelompok tentara bayaran di atas gedung, dan tidak ada serangan ninja yang mengerikan. Chen Feng makan bakso dan berkata dengan bercanda, makan hotpot, terutama pot pedas ini. Mulutmu terasa enak saat memakannya, dan krisanmu terasa enak di paruh kedua malam. Jangan bertengkar denganku untuk kamar mandi untuk sementara. Mengenai kevulgaran Chen Feng, Liu Jingbai tidak menganggapnya serius, dan Ruan Qingqiu juga tersenyum. Hanya Zhang Xinyan yang menghentikan sumpitnya, memutar matanya dan berkata, saya sedang makan, bukankah itu menjijikkan? Selain itu, bahan dasar yang saya beli sangat mahal, dan tidak terbuat dari minyak talang. Jika perut Anda sakit, itu hanya berarti perutmu sakit, kamu tidak bisa menyalahkan hotpotku. Chen Feng langsung tercekik. Dia tidak menyangka kata-kata Zhang Xinyan begitu masuk akal. Dia memberi Zhang Xinyan beberapa jamur enoki, dan berkata dengan senyum jahat, makan lebih banyak, sampai jumpa besok setelah makan hari ini. Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu tidak bereaksi sama sekali, tetapi mereka melihat sudut mulut Zhang Xinyan. Mulutnya tiba-tiba melengkung tidak seperti sebelumnya. Dengan senyuman sinis, dia berkata dengan penuh arti, aku membelinya khusus untukmu. Hidangan ini lebih cocok untukmu, jamur enoki kecil. Saat dia mendengar jamur enoki kecil, otak Chen Feng meledak. Segera, dia menamparkan sumpitnya ke mangkuk dan berseru, sial, ini terbalik. Kali ini, Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu mengerti dan tertawa. Ketiga wanita itu semuanya punya pendapat tentang masalah jamur enoki Chen Feng. Dengan senyuman seperti itu, sepertinya mereka bertiga sudah menyetujui masalah ini. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah Chen Feng menderita kerugian dari Zhang Xinyan karena mulutnya. Pada titik ini, Zhang Xinyan menjadi ayam yang bangga, mengangkat kepalanya dengan bangga. Setelah makan, beberapa wanita membersihkan dapur bersama. Setelah itu mereka berempat duduk bersama dan menonton TV dengan santai. Alasan kenapa saya menontonnya dengan penuh semangat adalah karena serial TV yang dibintangi Wang Xinyao itulah yang ditayangkan di TV. Serial TV ini sangat terkenal dan merupakan remake ke-8 dari My Fair Princess. Wang Xinyao, gadis unik ini sebenarnya berperan sebagai Ziwei. Saat ini, dia sedang menunggang kuda dengan aktor berlubang hidung besar, terlihat sok. Aku juga. Sebanyak yang kamu punya, aku punya sebanyak itu. Tidak, aku punya lebih dari kamu. Kamu tidak bisa memiliki lebih dari aku, karena aku sudah kenyang. Kamu kenyang. Baiklah,
Kalau begitu aku akan pamer. Ekspresinya dilebih-lebihkan dan garis-garisnya megah, ditambah dengan kemampuan akting Wang Xinyao yang sempurna. Seluruh TV dipenuhi rasa malu. Chen Feng merinding di sekujur tubuhnya dan berkata tanpa berkata-kata, Xin Yao belum membuat kemajuan apapun dalam beberapa tahun ini. Bagaimana Sister Mier mengajarinya? Selain itu, dia harus memainkan peran burung walet kecil. Bagaimana dia bisa berperan sebagai Ziwei? Karakternya mereka bahkan tidak cocok. Sutradara serial TV Dragon Kingdom tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia hanya ingin membuat ulang. Telah dibuat ulang 7 atau 8 kali, dan masih dibuat ulang. Yang tersisa hanyalah rollover. Dia masih sangat merindukan Wang Xinyao. Tapi dia tidak membiarkan Zhang Xinyan memberitahu Wang Xinyao bahwa dia kembali hidup-hidup. Dikatakan bahwa Wang Xinyao sedang syuting di Yanjing, dan dia berencana memberi kejutan pada gadis ini ketika dia kembali ke Yanjing. Bagaimana aku bisa berperan sebagai burung layang-layang kecil jika mataku tidak cukup besar? Zhang Xinyan berseru sambil memakan sebuah apel. Entah kenapa, beberapa orang mengangguk setuju, sepertinya setuju dengan pernyataan tersebut. Sambil menikmati momen hangat ini, mata Chen Feng tiba-tiba fokus dan dia berbalik untuk melihat ke pintu. Telinganya sedikit bergerak, dan ekspresinya segera berubah. Apakah ada seseorang di luar? Ruan Qingqiu adalah orang pertama yang menyadari sesuatu yang aneh pada Chen Feng. Dia sangat pintar dan menebak ada seseorang di luar. Liu Jingbai dan Zhang Xinyan di samping tiba-tiba menjadi gugup. Saya tidak menyangka mereka akan datang sepagi ini. Ini benar-benar mengejutkan saya. Chen Feng berdiri perlahan dan berjalan ke pintu. Tanpa ragu, dia langsung membuka pintu. Saya melihat puluhan orang berdiri rapat di luar pintu. Bab 1288. Tuan Dewa Pedang. Tuan Dewa Kekuatan. Tuan Dewa Kematian. Di koridor sempit, 30 orang dari berbagai kulit dan ras berlutut satu demi satu. Karena banyaknya orang, banyak orang yang berlutut di tangga. Mereka sangat saleh dan penuh hormat, meneriakkan gelar kehormatan mereka kepada Chen Feng. Orang-orang ini tidak lain adalah 5 makhluk tersembunyi dengan identitas Dewa 3 Malam Chen Feng. Pada saat itu, tubuh kurus Chen Feng sepertinya disuntik dengan cahaya para dewa, membuatnya terlihat sangat tinggi dan agung. Manusia seutuhnya memiliki temperamen yang luar biasa, yang lebih unggul dari segala hal. Ini adalah Dewa Malam, dan satu-satunya Dewa Malam rangkap 3. Mengapa kamu membuat begitu banyak suara di malam hari? Jika kamu membuat lebih banyak suara, saya akan memanggil polisi. Pada saat yang sangat serius ini, tetangga di seberang tiba-tiba membuka pintu dan menjulurkan kepalanya dengan makian. Pria itu mengenakan celana besar dan wajahnya tampak marah. Saat dia hendak mengutuk beberapa kata, dia membeku di tempat, terpana melihat pemandangan di depannya. 30 pasang mata yang tajam itu hendak menelannya. Maaf, saya tuli dan tidak dapat mendengar apapun. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Setelah menelan, tetangga yang ketakutan itu menutup pintu dengan keras. Chen Feng menghela nafas, sedikit tidak berdaya. Pertempuran ini agak menakutkan dan sedikit meresahkan masyarakat. Saat ini, Zhang Xinyan dan 3 orang lainnya juga datang. Ketika dia menjulurkan kepalanya dan melihat Fo Yin di tengah kerumunan, Zhang Xinyan berkata dengan penuh semangat, Fo Yin, apakah itu kamu? Terakhir kali dia ditangkap, Fo Yin terluka parah dan menghilang, yang membuatnya sangat khawatir. Sekarang dia melihat Fo Yin aman dan sehat, dia sangat bahagia. Liu Jingbai juga mengenali Gun Yin, dan berkata dengan semangat yang sama, Gun Yin, senang sekali kamu baik-baik saja. Seperti Zhang Xinyan, dia juga dibawa pergi, dan akhirnya mengetahui bahwa Gun Yin terluka parah dan terbaring di rumahnya. Di taman, semuanya dipertaruhkan. Setelah diselamatkan, akhirnya dia berhasil diselamatkan, namun pada akhirnya tidak ada jejaknya. Sekarang dia bisa melihat Gun Yin dalam keadaan selamat, itu benar-benar membuatnya terhibur. Ini aku, Ratu Suci. Maaf telah membuatmu khawatir. Fo Yin berkata dengan suara yang sangat rendah hati dan hangat. Ia bukanlah orang yang pandai berkata-kata, sebagai budak 5 tersembunyi, sungguh mengharukan jika ia diperhatikan. Gun Yin, yang memiliki rambut perak panjang, berkata kepada Liu Jingbai sambil tersenyum, terima kasih atas perhatianmu, Ratu, aku tidak bisa mati, aku hanya memiliki beberapa bekas luka di tubuhku. Gun Yin mengatakannya dengan mudah, tapi itu membuat Liu Jingbai merasa semakin bersalah. Bagaimanapun, Gun Yin terluka parah karena dia. Tapi sekarang senjatanya aman, saya merasa lega. Ruan Qingqiu tidak diculik karena dia berada di Yanjing. Dia mengangguk sedikit ke Su Yin sebagai salam.
Tindakan sederhana itu sangat menyentuh hati Suyin. Di sini terlalu membatasi. Ayo pergi ke atap. Di atas sana luas. Tidak ingin mengganggu orang lagi, Chen Feng hanya bisa memerintahkan semua orang untuk dibawa ke atap. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saya melihat seorang kenalan sedang berlutut di tangga. Dia sangat terkejut dengan betapa familiarnya orang ini. Bai Lang, apa yang kamu lakukan? Pria di depannya tak lain adalah Bai Lang. Chen Feng sangat terkejut karena Bai Lang telah menjadi seorang lima tersembunyi. Dia memandang Bai Lang dengan hati-hati dan menemukan bahwa tubuh Bai Lang sedikit lebih besar dan dia memiliki bekas luka di wajahnya di beberapa titik, yang membuatnya terlihat lebih agresif. Selain itu, ia pasti merasakan kekuatan Bai Lang meningkat pesat. Melihat Chen Feng, mata Bai Lang sangat bersemangat. Dia menekan emosinya dan berkata dengan nada yang sangat saleh, "Tuan Dewa Kekuatan yang terkasih, saya adalah pemimpin dari 5 kekuatan tersembunyi di bawah Dewa Kekuatan, dan saya adalah pelayan Anda." Untuk beberapa alasan, mendengar Bai Lang memanggilnya seperti ini membuat Chen Feng merasa sangat tidak nyaman. Ia paham bahwa Bai Lang tidak ingin memiliki eksistensi khusus di antara sekian banyak 5 tersembunyi, karena hal itu akan melemahkan otoritasnya. Ayo ke rooftop. Sambil menghela nafas, dia hanya bisa menunda kenangan masa lalu. Begitu sampai di rooftop, akhirnya jauh lebih luas. Di bawah angin malam yang sejuk, 30 orang membentuk formasi dan berlutut di tanah dengan rapi. Baru saja, kami melakukan pertukaran sederhana. Chen Feng akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini menemukannya begitu cepat. Para dewa pedang yang dipimpin oleh kelompok pedang hitam hampir tidak terluka. 5 dewa kematian yang dipimpin oleh Si Yin juga merupakan kelompok orang yang sama 4 tahun lalu. Hanya 5 dewa tersembunyi, yang dipimpin oleh Xie Yue, semuanya berubah menjadi orang asing. 4 tahun yang lalu, Kaisar Tang, seorang yang suka berdiam diri, memimpin anak buahnya untuk menyergap 5 tersembunyi dewa kekuatan dan berpura-pura menjadi 5 tersembunyi dewa kekuatan, membuatnya lengah. Sangat disayangkan sebagai dewa kekuatan, 10 orang ini semuanya terbunuh sebelum dia bisa melihat 5 sosoknya yang tersembunyi. Dengan karakternya, dia pasti meragukan keaslian 10 pendatang baru ini, namun dengan kehadiran Bai Lang, dia hampir menghilangkan semua keraguan. Menurut perkataan pedang hitam, tersiar kabar bahwa dia memalsukan kematiannya 4 tahun lalu. Menurut aturan Lembah Delapan Dewa, mereka semua harus kembali ke Istana Delapan Dewa di Lembah Delapan Dewa dan menunggu tuan baru. Penantian ini adalah 4 tahun. Dan dalam 4 tahun, tidak ada yang bisa menjadi Dewa Malam yang baru. Alasannya agak aneh. Karena sebagai Night Furies pemakan manusia nomor 1, dia telah menghalangi jalan banyak orang untuk menjadi Dewa Malam. Ada banyak orang yang ingin menerima ujian Dewa Malam dan menjadi Dewa Malam. Tapi dia dibunuh oleh binatang pemakan manusia dengan cara yang kejam. Penjaga gerbang ini bertindak sebagai penjaga gerbang, dan tidak ada yang berani memasuki Istana Delapan Dewa lagi selama 4 tahun. Setelah menunggu selama 4 tahun, Pendeta Agung memberitahu kelompok pedang hitam dan yang lainnya kemarin bahwa Chen Feng, Dewa Tiga Malam, belum mati dan telah kembali ke dunia. Dia menugaskan mereka untuk datang dan mencari tuan mereka. Adapun Xie Yue dan yang lainnya, mereka adalah 5 kekuatan tersembunyi yang dipilih kembali oleh Pendeta Agung, jadi mereka datang bersama pedang hitam dan lainnya. Saya merasa terhormat menjadi tuanmu lagi. Tetapi bagi Anda harus merasa lebih terhormat, karena tuan yang Anda berlutut sekarang akan menjadi kehormatan dan kebanggaan terbesar dalam hidup Anda. Selanjutnya, kalian bertiga. 10 orang akan bertarung bersamaku ke segala arah dan jadilah tak terkalahkan. Momentum Chen Feng seperti pelangi, suaranya agung, dan keseluruhan dirinya liar dan mendominasi, benar-benar seperti dewa. Dengan bantuan 30 orang ini, dalam hal kekuasaan saja, mereka memiliki modal mentah untuk melawan klan kekaisaran utama. Secara alami, dia tidak takut pada siapapun dalam tantangan 1 lawan 1, dan jika terjadi pertempuran kacau antara banyak kekuatan di masa depan, dia akan percaya diri. 30 orang juga senang dengan kata-kata Chen Feng, dan mereka berteriak serempak, "Saya bersedia membantu tuanku dan melakukan perjalanan ke seluruh gunung dan sungai." Chen Feng berteriak lagi, "Sekarang saya memberi Anda perintah pertama." Pedang hitam menuntun 5 tersembunyi atas. Pergi ke Tianfu dan lindungi Luo Rongyan. Fo Yin memimpin 5 tersembunyi untuk melindungi Zhang Xinyan di Qinzi. Iblis Ular memimpin 5 tersembunyi untuk melindungi Liu Jingbai di Qinzi. Anderson memimpin 5 tersembunyi untuk melindungi Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu di Qinzi. Xie Yue memimpin 5 tersembunyi ke Yan Jing untuk melindungi Jin Yinyu.
Bailang memimpin 5 tersembunyi ke Yanjing untuk melindungi Ning Sui. Pada tanggal 20 bulan ini, kamu akan mengawal Ratu Suci yang dilindungi oleh mereka masing-masing akan menemuiku di Istana Yanjing. Apakah kamu mengerti? 30 orang berteriak serempak, ya, Tuan. Bab 1289. Kemampuan informasi Pendeta Agung masih mengejutkan Chen Feng. Setelah kembali ke Kerajaan Naga, dia tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya. Ketika dia membunuh An Lei di Tianfu, dia juga menggunakan identitas Chen Feng. Sejak itu, berita kembalinya Chen Feng hidup-hidup pasti menyebar dengan cepat. Namun meski begitu, Pendeta Agung itu berada ribuan mil jauhnya, jadi sangat kuat untuk bisa mendapatkan berita secepatnya. Dan dengan bantuan 30 orang teratas dan 5 orang tersembunyi dengan identitas Dewa Malam tingkat ketiga, dia tidak perlu khawatir tentang perlindungan wanitanya untuk saat ini. 4 tahun adalah waktu yang lama. Kebencian antara Ji Yuanyang dan Ji Mengyang pasti akan hilang. Namun, kebencian itu masih ada dan mendalam. Setelah kedua orang ini mengetahui bahwa dia belum mati, mereka mungkin masih mengambil beberapa tindakan. Dan wanitanya masih menjadi kelemahannya yang tidak bisa dihindari. Jika masing-masing wanitanya dilindungi oleh 5 sosok tersembunyi teratas dan terbawah, tidak akan sesederhana itu bahkan bagi anggota klan kekaisaran untuk mengambil tindakan. Mulai sekarang, jika dia bertempur sengit dengan kekaisaran klan Ji, memiliki kelompok kekuatan bertarung ini akan memberinya kepercayaan diri yang lebih besar. Setelah semua orang diusir, hanya Chen Feng dan Bai Lang yang tersisa di atap. Keduanya berbaring di tembok pembatas, memandang ke kejauhan, dan terdiam lama. Bai Lang, bagaimana kabarmu selama 4 tahun terakhir ini? Setelah sekian lama, Chen Feng akhirnya bertanya. Melihat perubahan di Bai Lang, saya pasti sangat menderita selama 4 tahun terakhir. Karakter Bai Lang tidak berubah, dia masih sangat diam, dan merendahkan suaranya, Tuan Dewa Kekuatan. Begitu dia memanggil gelar kehormatan untuk Chen Feng menyela, oke, jangan panggil aku Tuan Dewa Kekuatan. Sebut saja aku gila. Jika kamu terhalang oleh identitas 5 tersembunyi, panggil aku Dewa Kekuatan di depan orang luar. Tapi kalau hanya kamu dan aku, panggil saja aku gila. Kita bersaudara. Bai Lang tidak tahu bagaimana mengungkapkannya emosi, hanya mengangguk. Namun di balik ekspresi diamnya, hatinya dipenuhi rasa syukur dan emosi. Dia berkata, 4 tahun yang lalu, saya pikir kamu sudah mati. Saya kehilangan arah dan tidak tahu apa arti hidup. Kemudian, dengan bimbingan kakek saya akhirnya menemukan jawabannya. Sebagai pribadi bayanganmu seharusnya menjadi orang yang melindungimu, tapi pada akhirnya, kekuatanku yang rendah hati tidak bisa melindungimu kecuali menjadi beban bagimu. Aku benci itu, aku benci diriku sendiri seperti itu. Jadi, kupikir pergi keluar sebentar berjalan dan melihat dunia luar, sama seperti yang kamu lakukan saat itu, berkeliling. Setelah bepergian selama 3 tahun, aku telah banyak berubah. Aku telah bertemu dengan berbagai macam orang, dan ada banyak hal yang tidak kulakukan aku tidak mengerti, juga menghadapi banyak bahaya, bertarung dengan banyak orang, dan hampir mati beberapa kali. Bekas luka di wajahnya juga tertinggal dalam proses bertarung dengan orang-orang. Meskipun aku mengalami segala macam bahaya, tapi saya telah tumbuh juga. Kekuatan saya saat ini seperti seorang ahli puncak. Hanya masalah waktu sebelum saya menembus ke tingkat master. Yang paling penting adalah saya telah mengalami kehidupan masa lalu Anda, dan bahkan keadaan pikiranku telah banyak berubah. Jadi di tahun keempat, aku pergi ke Lembah 8 Dewa, ingin mengagumi pencapaian luar biasamu. Sejujurnya, identitas Dewa 3 Malam benar-benar sebuah pencapaian yang membuat orang kagum dan hormat padamu. Rendahkanlah aku, satu-satunya yang bisa kamu lakukan hanyalah menjadi 5 tersembunyi. Dengan begitu, kamu akan lebih dekat dengan dirimu yang dulu. Yang paling aku suka adalah identitas Dewa Kematian dan Dewa Pedang, tetapi tempat Dewa Kematian dan Dewa Pedang telah lama disediakan untuk 5 tersembunyi. Penuh, dan pada akhirnya saya tidak punya pilihan selain merekrut 5 tersembunyi dari Dewa Kekuatan. Setelah lulus ujian Imam Besar, saya menjadi pemimpin 5 atas dan bawah tersembunyi dari Dewa Kekuatan. Dengan status ini, sepertinya saya bisa merasakan lintasan Anda, saya akan mengikuti Anda selamanya. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Dewa akan begitu diberkati kepada saya. Dewa di dalam hati saya, makhluk yang paling saya kagumi, saudara lelaki saya masih hidup. Pada titik ini, Bai Lang begitu bersemangat, dia melangkah maju dan memeluk Chen Feng. Terima kasih, Bai Lang. Terima kasih saudara. Chen Feng sangat tersentuh dengan penantian Bai Lang.
Tumbuh bersama, ia justru menganggap Bailang sebagai saudara kandungnya. Bailang juga salah satu dari sedikit orang yang sangat dia percayai. Malam itu, Chen Feng mengambil penerbangan terakhir kembali ke Yanjing. Awalnya, dia berencana untuk tinggal beberapa hari lagi dan menangani tugas perlindungan beberapa wanita. Sekarang aku merasa nyaman, aku harus menuju ke utara. Berita bahwa dia belum mati mungkin juga sampai ke istana Raja Jin. Meskipun gadis Jin Yinyu itu berperilaku baik, dia pasti akan sangat marah. Bagaimanapun, tempat pertama dia kembali ke kerajaan naga adalah Yanjing, tapi dia tidak pergi ke Jin Yinyu terlebih dahulu. Saatnya membujuk gadis ini, dan ini juga waktunya untuk melihat Jiu Qiansui. Setelah tidur lebih dari 2 jam di pesawat, Chen Feng langsung menuju rumah Pangeran Jin setelah turun dari pesawat. Untuk mengejutkan Jin Yinyu, dia memanjat tembok tanpa mengetuk pintu, dan tiba di kamar kerja Jin Yinyu dengan mudah. Saat itu sudah lewat jam 1, tapi lampu di kamar Jin Yinyu masih menyala. Chen Feng menyelinap masuk dengan tenang dan melihat Jin Yinyu berjongkok tanpa alas kaki di bangku di depan mesin mahjong, bermain mahjong untuk hiburannya sendiri. Setelah 4 tahun tidak bertemu, Jin Yinyu masih sangat cantik dan imut. Matanya yang besar berkedip-kedip dengan cerdas, dan ada bola yang tersangkut di belakang kepalanya. Apa yang dia kenakan adalah piyama dinosaurus yang sama dengan yang dikenakan Jin Yinyu saat pertama kali bertemu dengannya. Dengan senyuman penuh pengertian, Chen Feng bersiap untuk masuk ke kamar. Pada saat ini, Jin Yinyu menghela nafas, cemberut, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang salah. Orang gila, tahukah kamu betapa banyak penderitaan yang aku alami selama 4 tahun terakhir ini? Bagimu, aku tidak memikirkan tentang makanan. Aku tidak mau, berat badanku turun banyak, bahkan payudaraku lebih kecil 1 cangkir. Mata ini hampir buta karena menangis. Tetapi kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Kamu belum mati, kamu telah kembali ke Yanjing dulu. Kenapa kamu tidak datang kepadaku? Kenapa kamu pergi ke Tianfu dulu? Apakah statusku di hatimu begitu rendah? Saat dia berbicara, dia menjadi semakin sedih, dengan air mata berlinang. Jika aku melihatmu, aku pasti akan menggigitmu dengan keras. Tidak, 1 gigitan di setiap bahu, 2 gigitan. Mendengarkan kata-kata Jin Yinyu, Chen Feng merasakan rasa bersalah yang kuat jauh di dalam hatinya. Dia bergegas menerjang masuk ke kamar. Jin Yinyu tertangkap basah dan sudah memeluk Jin Yinyu. Ah, tolong, tolong. Jin Yinyu yang panik berjuang mati-matian, tetapi ketika dia melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Chen Feng, dia berhenti berbicara dan melampiaskan semua keluhannya. Kamu orang jahat. Dengan air mata mengalir di pipinya, dia menggigit bahu kiri Chen Feng dengan keras. Kekuatannya kuat, dengan rengekan yang cepat. Chen Feng tetap tidak bergerak, menahan rasa sakit. Selama Jin Yinyu bisa tenang, gigitan ini layak untuk dilakukan. Bab 1290. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda membuat pacar Anda marah, cobalah untuk mencobanya. Jika 1 suntikan tidak menenangkannya, berikan suntikan lagi. Tidak, di bawah 3 suntikan Chen Feng, kemarahan Jin Yinyu akhirnya hilang, dan burung kecil itu berbaring di bahunya dengan penuh kasih. Karena Chen Feng menjelaskan dengan jelas berbagai alasan mengapa dia memalsukan kematiannya tahun itu, dan juga menjelaskan mengapa dia pergi ke Tianfu terlebih dahulu. Jin Yinyu juga seorang gadis yang bijaksana, jadi dia tidak menahan diri. Dia dengan serius menyentuh 2 bekas gigi di bahu Chen Feng, dan bertanya dengan sedikit kesusahan, apakah itu sakit? Sekarang dia memikirkannya, dia merasa sedikit menyesal, karena gigitannya agak berat. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, di bawah pengaruh kebahagiaan barusan, tidak sakit lagi. Belum lagi, gangguan obsesif-kompulsifmu sangat serius. Kedua bekas gigi ini sangat simetris dan persis sama. Bagaimana kabarmu selama ini? Dia menahan gigitan pertama, tetapi gangguan obsesif-kompulsif Jin Yinyu muncul. Dia menyentuh bagian bahunya dan menggigitnya lagi. Teman baik, kekuatannya tetap sama. Dengan cara ini, pola bekas gigi di bahu sama persis. Persetan denganmu. Tinju merah muda itu memukul dada Chen Feng, dan Jin Yinyu akhirnya tersenyum. Dia memeluk Chen Feng erat-erat, merasakan kehangatan Chen Feng, dan berkata dengan lembut, senang sekali kamu masih hidup, sangat bagus. Suara ini sangat bagus sehingga hati Chen Feng hampir hancur. Keesokan paginya, ketika Jin Yinyu datang ke restoran dengan Chen Feng di lengannya. Jin Yu benar-benar terpana dan hampir menumpahkan mangkuk sup di tangannya. Jiu Qiansui yang duduk di kursi roda memandang Chen Feng dengan penuh semangat dengan mata tuanya yang penuh gairah.
Yang mulia. Dia menyapa Jin Yu, dan kemudian, Chen Feng berjalan perlahan ke arah Jiu Qiansui. Dia berlutut dan meraih tangan Jiu Qiansui. Melihat lelaki tua mendominasi yang dulunya tak tertandingi di dunia kini berubah menjadi lelaki tua, hatinya sungguh sakit. Saudaraku, maafkan akulah yang menyakitimu. Seluruh tubuh Chen Feng gemetar, dan dia menyentuh kaki Jiu Qian lagi. Dia tahu bahwa kaki ini tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Dan karena dia dipenjara di ruangan gelap maka Jiu Qian dikepung dan dibunuh. Sekarang aku memikirkannya, aku merasa sangat bersalah. Saudaraku, kamu hidup, kamu benar-benar hidup. Kakak tidak menyesal lagi. Jiu Qiansui sudah sangat tua, dan penampilan agungnya sudah tidak ada lagi. Duduk di kursi roda, seperti orang tua pada umumnya. Dia menepuk bahu Chen Feng dan berkata, jangan katakan apapun menyalahkan dirimu sendiri. Kamu adalah saudara laki-lakiku yang baik. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Asteris. Hari itu, dia bertarung melawan banyak orang luar biasa dengan kekuatannya sendiri. Pertempuran itu begitu mengejutkan hingga hantu dan dewa menangis. Dia melukai banyak orang dengan parah, dan meskipun dia dikalahkan, dia masih berdiri tegak di antara langit dan bumi. Dengan cara ini, dia mengakhiri kehidupan legendarisnya. Dia tidak merasa menyesal. Semakin Jiu Qiansui mengatakan ini, semakin banyak Chen Feng menyalahkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa bersumpah diam-diam di dalam hatinya bahwa dia akan membunuh Ji Mengyang dan membalaskan dendam Jiu Qiansui. Betapa indahnya bisa bersatu kembali. Siang hari itu, Jin Yu mengeluarkan sebotol anggur Maotai yang telah terkubur di halaman belakang selama beberapa dekade. Meja bundar besar itu penuh dengan orang. Selain Jin Yu, Jiu Qiansui dan Jin Yinyu, ada juga Bai Qi, Bai Sheng dan Bai Xing. Ketiga anggota keluarga Bai juga menangis saat melihat Chen Feng. Chen Feng belum mati, perlindungan mereka masih ada, dan keyakinan mereka masih ada. Pesta reuni ini, dari awal kehangatan hingga akhirnya berubah menjadi pesta kegembiraan. Yang disebut kebahagiaan datang setelah semua kesulitan, tidak ada yang lebih baik dari ini. Setelah meminum beberapa gelas wine, wajah Jiu Qiansui juga menjadi sedikit merona. Dia tiba-tiba bertanya kepada Chen Feng, Chen Feng, kamu telah menjalankan misi selama 4 tahun, sejauh mana kamu memahami lagu naga emas sekarang? Chen Feng tidak menyembunyikan apapun, dan berkata terus terang, saya sekarang telah sepenuhnya memahami lagu naga emas. Saya telah menguasainya dan mencapai level tertinggi. Tidak buruk, haha. Jiu Qiansui sangat senang. Meskipun dia cacat, memiliki Chen Feng sebagai penggantinya adalah suatu kenyamanan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu berapa level kekuatanmu saat ini? Dengan budidaya lagu naga emas yang sempurna, ditambah dengan kekuatan Chen Feng sendiri, levelnya juga harus ditingkatkan. Dia sangat menantikan hal ini. Chen Feng tersenyum sedikit dan berkata dengan rendah hati, di mana negara bagiannya? Sekarang puncaknya luar biasa. Puncak luar biasa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang hampir tercengang. Apa konsep transendensi puncak, yang merupakan puncak dunia seni bela diri? Sepanjang sejarah manusia, tidak pernah lebih dari 10 orang yang mencapai puncak transendensi. Dalam keadaan seperti itu, ia adalah keberadaan yang tak terkalahkan di dunia. Bai Xing mau tidak mau bertanya, seberapa jauh kamu telah berlatih nyanyian tulang mati? Chen Feng menjawab, nyanyian tulang mati juga telah sepenuhnya dipraktikkan, dan 6 gerakan tulang di dalamnya telah dipraktikkan. Kelima yang pertama, langkah terakhir terlalu kabur dan tidak menyeluruh. Ya Tuhan! Seru Bai Xing dan melirik kakak tertuanya Bai Qi. Tahukah Anda, jika Chen Feng bisa melatih gerakan tulang kelima dari 6 Song of Death Bonus, itu berarti bakat tulang terbalik Chen Feng telah mencapai level terbalik dewa. Bai Qi berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dengan kata lain, kamu tidak hanya telah mencapai puncak alam luar biasa, tetapi kamu juga telah menguasai 3 keterampilan nasional tradisional yaitu lagu naga emas, Song of Death Bonus, dan Purgatory Ghost Cry. Kekuatan tempur seperti itu pasti tak tertandingi. Tak tertandingi di zaman kuno dan sekarang. Orang biasa, jika mereka bisa berlatih seni bela diri nasional, tidak akan terkalahkan di dunia. Chen Feng kini telah menguasai 3 keterampilan tradisional nasional, dan tingkat kekuatannya telah mencapai puncak manusia. Ini mungkin eksistensi paling kuat sepanjang sejarah manusia. Chen Feng mengangguk dan berkata, kakek Bai Qi, ya, sekarang saya merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang harus menjadi lawan saya. Ini adalah kepercayaan diri, dan sekarang dia bisa berjalan menyamping di seluruh dunia.
Semua orang menghela nafas dan bersulang untuk merayakannya. Setelah makan, Chen Feng menemani Jin Yinyu. Permainan catur, permainan mahjong, pertandingan tenis. Meski Jin Yinyu kalah di setiap pertandingan, Jin Yinyu tidak marah, melainkan sangat bahagia. Dengan persahabatan sederhana, waktu berlalu begitu saja. Yin Yue, aku memberikan ini padamu. Akhirnya, Chen Feng membagikan kelopak ember kelima. Ketika Jin Yinyu memegang ember emas, dia tidak bisa meletakkannya dan melihatnya. Dia sangat menyukai kelopak bunga berwarna merah cerah di dalamnya. Terima kasih, orang gila. Jin Yinyu berjinjit dan mencium pipi orang gila Chen. Jin Yinyu berputar dengan gembira. Melihat Jin Yinyu yang bahagia, Chen Feng juga tersenyum penuh arti. Menatap matahari terbenam di barat, dia tahu sudah waktunya dia pergi. Sekitar jam 6, Chen Feng mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di rumah Pangeran Jin dan pergi sementara. Awalnya, Jin Yinyu masih sedikit enggan untuk pergi, tetapi ketika dia tahu kemana tujuan Chen Feng, dia berhenti bersikap sok. Karena tempat yang ingin dikunjungi Chen Feng adalah aula leluhur rumah Pangeran Jin. Ada jenazah ibu Chen Feng terbaring dengan damai, dan ada seorang wanita yang sangat disayangi Chen Feng, menjaga jenazah ibunya untuk Chen Feng. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.